Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Terkait billboard yang sudah berdiri tanpa memiliki izin, khususnya IMB dengan PKS jika di lokasi pemerintah. Sementara kita surati pemilik billboard untuk segera mengurus perizinannya. Bicara tentang suramnya Kota Bau-Bau dalam percaturan inovasi di Indonesia dan inovasi di Sulawesi Tengah masih sangat jauh dari harapan untuk mensejajarkan Kota Bau-Bau sebagai kota yang inovatif. Selamat pagi dari kawasan Bukit Wolio Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. DPRD Kota Bau-Bau meminta pemerintah kota segera menertibkan sejumlah papan iklan yang diduga dibangun tanpa izin. Minim Inovasi Kota Bau-Bau berada di urutan ke-13 dari 17 kabupaten kota di Sultra dalam penilaian Indeks Inovasi Daerah. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Jumat 25 November 2022. Bersama saya Wode Sabaria. Pendengar, sebelum kita ke berita yang pertama, kami sampaikan dulu update kasus COVID-19 di tanah air. Indonesia mencatat 7.110 kasus baru COVID-19 pada hari Kamis 24 November. Seiring itu terdapat kasus sembuh sebanyak 7.669 dan 41 pasien COVID-19 meninggal dunia. Kasus aktif COVID-19 di RI kini ada sebanyak 63.863. Hingga 24 November, Indonesia telah mencatat total 6.634.648 kasus COVID-19 terkonfirmasi. Di hari yang sama, terdapat juga sebanyak 78.112 spesimen diperiksa dengan jumlah suspek pasien COVID-19 ada sebanyak 6.320. Kementerian Kesehatan RI kini mengizinkan pemberian vaksin COVID-19 booster kedua untuk lanjut usia atau lansia. Melalui surat edaran tentang vaksinasi COVID-19 dosis booster kedua bagi kelompok lanjut usia, ketentuan ini efektif berlaku sejak Selasa 22 November. Lansia yang sudah menerima booster pertama lebih dari 6 bulan disarankan untuk melanjutkan vaksinasi COVID-19 booster kedua. Juru bicara Kemenkes RI Dr. Muhammad Sahril menyebutkan kebijakan tersebut dilakukan untuk memberikan perlindungan tambahan terhadap kelompok rentan, mengurangi tingkat keparahan bahkan kematian akibat COVID-19. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Baik pendengar, kita ke berita yang pertama. DPRD Kota Bau-Bau meminta pemerintah kota segera menertibkan sejumlah papan iklan yang diduga dibangun tanpa izin. Papan iklan tersebut diantaranya sudah berdiri sejak puluhan tahun. Mengenai hal itu, Afriansa melaporkan. Saya kasih waktu minggu ini, jika mereka tidak segera mengurus perizinnya, maka kita bersama PU dan Pol PP untuk kita tertibkan dulu. Anggota DPRD Kota Bau-Bau, Acep Sulfan, meminta pemerintah Kota Bau-Bau segera menertibkan sejumlah billboard atau papan iklan yang diduga dibangun tanpa izin. Sebab menurut Acep, jika tidak memiliki izin mendirikan bangunan atau IMB, praktis reklame liar tersebut tidak punya kontribusi langsung buat keuangan daerah. Legislator Gerindra ini juga menyesalkan kebocoran pendapatan asli daerah dari jasa pemasangan reklame berukuran besar itu sudah berlangsung beberapa tahun. Lebih dari itu, Ketua Badan Kehormatan DPRD Bau-Bau ini juga khawatir reklame liar akan membahayakan keselamatan masyarakat karena didirikan tanpa dikaji Pemkot Bau-Bau sebab bisa saja dibangun di kontur tanah yang labil.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kota Bau-Bau, Suarmawati menegaskan telah menyurati pemilik billboard liar agar segera mengurus IMB. Pihaknya memberi waktu paling lambat pekan ini mengurus izin, utamanya ada 7 titik billboard. Terkait billboard yang sudah berdiri tanpa memiliki izin, khususnya IMB dengan PKS jika di lokasi pemerintah, sementara kita surati pemilik billboard untuk segera mengurus perizinannya. Saya kasih waktu yang beberapa billboard ada 7, saya kasih waktu minggu ini, jika mereka tidak segera mengurus perizinannya maka kita bersama PU dan Pol PP untuk kita tertibkan dulu begitu. Adapun 7 titik papan reklame yang dibangun tanpa izin itu, kata Suarmawati, antara lain berada di Jalan Beto Ambari, sekitaran Lapangan Merdeka, dan Taman BRI. Dari sejumlah billboard tersebut, ada yang berdiri kurang lebih sejak 10 tahun lalu dan tanpa bayar pajak. Mereka berdiri itu sekitar yang di Jalan Beto Ambari itu sudah 10 tahunan. Selama ini belum bayar pajak, tapi kemarin dari pihak Bapenda sudah menemukan siapa pemiliknya. Untuk sementara tadi saya sudah surati untuk segera menghadap ke PTSP untuk mengurus perizinannya seperti itu. Suarmawati juga menambahkan saat ini pihaknya sedang mengatur terkait lokasi pemasangan sejumlah billboard karena tidak semua tempat bisa didirikan papan reklame. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Kita ke berita selanjutnya. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse melepas 982 orang kontingen Bau-Bau yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tenggara Porprov Sultra ke-14 di Bau-Bau dan Kabupaten Buton bertempat di lapangan Lembah Hijau pada Kamis 24 November pada sore hari. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse dalam sambutannya ini berpesan kepada para atlet yang akan berlaga di ajang olahraga bergengsi tingkat provinsi itu agar tampil maksimal sehingga bisa meraih hasil terbaik sebagai juara umum. Karena itu, Wali Kota juga berpesan kepada para atlet menjalankan instruksi dari pelatih dan ofisial dengan benar. Dengan begitu, dirinya yakin setiap proses tidak akan mengkhianati hasil. Sementara itu, Ketua Kontingen Kota Bau-Bau, Roni Mutar, mengungkapkan pada Porprov Sultra ke-14, kontingen Bau-Bau akan mengikuti pertandingan pada 38 cabang olahraga yang tersebar pada 17 venue di Bau-Bau, 20 venue di Buton, dan 2 venue di Kabupaten Kolaka. Sekda Kota Bau-Bau ini juga mengatakan adapun 982 personil kontingen Bau-Bau terdiri dari 759 atlet, 115 pelatih, dan 107 ofisial. Khusus untuk cabur golf dan renang yang dipertandingkan di Kolaka, diikuti 43 orang personil, terdiri atas 32 atlet, 5 pelatih, dan 6 ofisial. Terkait dengan penginapan atlet, kontingen Bau-Bau yang bertanding di Buton menempati 2 sekolah, yaitu SMP Negeri 18 dan SMA Negeri 4 Pasarwajo. Sementara di Bau-Bau menempati SD Negeri 2 Lamangga dan di Kolaka menempati rumah-rumah penduduk yang jaraknya diupayakan relatif dekat dengan venue pertandingan. Lebih lanjut dikatakannya, khusus untuk sarana transportasi, kontingen Bau-Bau didukung oleh Dinas Perhubungan Bau-Bau dan pihak lainnya, termasuk kendaraan para atlet, pelatih, dan ofisial yang telah menyampaikan kesiapannya. Dengan demikian, kata Roni, maka sangat diharapkan bahwa selama pelaksanaan Porprov ke-14 Sultra tidak mengalami kendala dalam mobilisasi personil dan pelayanan kepada para atlet selama berlangsungnya pertandingan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Baik pendengar, kita ke berita berikutnya. Minim Inovasi Kota Bau-Bau berada di urutan ke-13 dari 17 kabupaten kota di Sultra dalam penilaian Indeks Inovasi Daerah. Mengenai hal itu, Herul Mulku melaporkan. Ini sebenarnya bicara tentang
suramnya Kota Bau-Bau dalam percaturan inovasi di Indonesia dan inovasi di Sulawesi Tenggara. Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Monianse menyayangkan inovasi daerah Kota Bau-Bau belum mampu mensejajarkan diri dengan kabupaten kota lain baik di lingkaran Provinsi Sulawesi Tenggara maupun di tingkat nasional. Betapa tidak, nilai indeks inovasi Kota Bau-Bau berada di ranking 13 dari 17 kabupaten kota di Sultra dan di posisi 70-an dari 90-an kabupaten kota se-Indonesia. Data itu diungkapkan Wali Kota saat membuka sosialisasi Indeks Inovasi Daerah IID Kota Bau-Bau tahun 2022 di Bau-Bau Kamis pagi. Ini sebenarnya bicara tentang suramnya Kota Bau-Bau dalam percaturan inovasi di Indonesia dan inovasi di Sulawesi Tenggara. Masih sangat jauh dari harapan untuk mensejajarkan Kota Bau-Bau sebagai kota yang inovatif. Ini tentunya tidak bisa dilepas dari tanggung jawab Litbang. Sehingga kalau Litbang hari ini mencoba mengingatkan kita kembali, saya kira sudah tepat. Kita coba bangkit di akhir tahun, mudah-mudahan di awal-awal tahun nanti kita sudah bisa menata strategi inovasi kita. Ahmad Monianse menyebut sebenarnya Kota Bau-Bau tidak begitu miskin dengan inovasi sebab beberapa OPD telah menghadirkan sejumlah inovasi berkelas dan cukup berdampak besar terhadap pelayanan masyarakat dan pemerintahan. Sebut saja Badan Pendapatan Daerah yang menerapkan sistem pembayaran retribusi dan pajak secara non-tunai melalui QRIS, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang menghadirkan alat pendeteksi kesuburan tanah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang memasang monitor pemantau harga komoditi pangan di Pasar Wameo, RSUD Kota Bau-Bau yang kini juga menerapkan pembayaran secara non-tunai, serta inovasi-inovasi dari kepala OPD saat mengikuti diklat kepemimpinan. Hanya saja, kata Monianse, semua inovasi tersebut tidak tercatat dengan baik sehingga tidak memberi sumbangan nilai terhadap inovasi daerah. Jadi mohon mungkin dibuat mekanismenya agar OPD-OPD yang sudah melakukan inovasi-inovasi ini, di mana mereka harus merekod inovasinya, di mana harus mereka melaporkan. Sehingga akumulasi dari semua inovasi yang sudah kita lakukan itu terakumulasi menjadi sebuah nilai yang akan memperlihatkan status daerah kita sebagai daerah yang inovatif. Saya kira kurangnya kita di situ. Untuk itu, dengan akan hadirnya Badan Inovasi Daerah atau BRIDA sebagai pengganti Badan Penelitian dan Pengembangan Balitbangda di Kota Bau-Bau, dapat tercipta ekosistem yang baik dalam mencatat seluruh inovasi anak negeri dalam mendukung kemajuan daerah dan bangsa. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Baik pendengar, kita ke berita berikutnya. Polres Bau-Bau melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan dan pelepasan kontingen atlet Kota Bau-Bau pada Pekan Olahraga Provinsi ke-14 Sultra tahun 2022 di lapangan Lembah Hijau. Bertindak sebagai pimpinan gelar Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Monianse, Perwira gelar AKP Laode Maktubu, dan Komandan gelar Ibda Joni Arani. Dalam sambutannya, Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Monianse mengingatkan pasukan agar selama mengawal pelaksanaan Porprov dapat berjalan tertib dan lancar sebagaimana amanah Gubernur Sultra yang telah mempercayakan Kota Bau-Bau dan Buton sebagai tuan rumah bersama penyelenggaraan olahraga akbar tingkat provinsi itu. Wali Kota menginginkan para personil pengamanan selama menjalankan tugas dapat menjaga profesionalitas. Untuk itu seluruh pasukan diharapkan dapat menjaga kesehatan sehingga pelaksanaan pengamanan berjalan lancar. Selanjutnya PLH Kapolres Bau-Bau AKBP Suharman Sanusi mengatakan apel gelar pasukan merupakan upaya mengecek kesiapan personil dan sarana prasarana yang akan digunakan selama pengamanan Porprov. Di samping itu, mempermudah komunikasi dan koordinasi. PLH Kapolres meminta warga agar tidak mengerahkan massa yang besar dalam pertandingan, khususnya terhadap cabang olahraga yang menjadi favorit dan digemari masyarakat. Adapun peserta apel gelar terdiri dari 1 peleton barisan TNI Kodim 1413 Buton, barisan TNI Posal Bau-Bau, 1 peleton barisan Brimob Ion B Batauga, 1 SSK personil Polres Bau-Bau, 1 peleton personil Pol PP Kota Bau-Bau, 1 peleton Damkar Kota Bau-Bau,
1 peleton lapas kelas 2 Kota Bau-Bau, 1 peleton barisan BPBD Kota Bau-Bau, 1 peleton Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau, dan barisan kontingen atlet Kota Bau-Bau. Dan kita ke berita yang terakhir. Bulog Bau-Bau serap jagung petani lokal hingga 20 ton per tahun. Harga beras petani Bau-Bau dipatok Bulog sebesar Rp8.300 per kilogram karena kualitas medium. Selengkapnya Wade Nurliani melaporkan. Badan Urusan Logistik Bulog Subdivri Bau-Bau dalam setahun menyerap beras petani lokal hingga 20 ton. Beras tersebut berasal dari petani di Kecamatan Bungi dan Lea-Lea Kota Bau-Bau. Asisten Manajer Supply Chain Bulog Bau-Bau Syarul Budi R mengungkapkan harga beras petani Bau-Bau dipatok Bulog seharga beras medium Rp8.300 per kilogram. Namun demikian hasil panen petani tidak mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat Bau-Bau dan sekitarnya sehingga Bulog harus memasok beras dari daerah lainnya di Sulawesi Tenggara yakni Kabupaten Konawe. Amatan pihaknya kualitas beras lokal Bau-Bau kategori medium. Hal lain yang membuat beras Bau-Bau kualitas medium karena alat penggilingan masih sederhana dan belum mampu memproses gabah menjadi kualifikasi beras premium. Kalau di karing-karing kan dia tidak banyak, dia lebih banyak condong ke pasaran umum, paling hanya 10 ton 20 ton. Kalau kami beli dengan harga medium 8.300 kualitas medium. Karena beras di karing-karing fasilitas penggilingannya di situ belum bisa menghasilkan beras sesuai spesifikasi yang kami butuhkan. Mereka masih bukan canggih tapi masih sederhana. Lanjut Syarul, dari 4 wilayah kerjanya hanya Kota Bau-Bau yang mampu memproduksi beras. Bulog pun pernah bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Buton Utara untuk menyerap beras organik petani setempat. Namun kerjasama tersebut hanya berjalan 2 tahun mulai 2018 hingga 2020. Kendala stopnya kerjasama tersebut karena penjualan dan minat masyarakat terhadap beras organik masih rendah. Lain halnya dengan komoditi jagung, hingga kini Bulog belum menyerap jagung petani lokal. Selain minat petani menanam jagung rendah, alasan lain Bulog belum menyerap jagung karena fasilitas pengolahan pasca panen jagung di Bau-Bau belum tersedia. Kalau untuk komoditi jagung, sebenarnya kami dapat penugasan, tapi saat ini kami tidak fokus di jagung. Tapi untuk beberapa wilayah Perum Bulog itu ada, kayak di Manado ada, di NTT ada. Di sini juga bukan sentra penghasil jagung ya. Di samping itu di sini juga tidak ada fasilitas untuk pengolah pasca panennya. Untuk penyerapannya juga masih harus dikirim ke luar daerah lagi. Wadi Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. DPRD Kota Bau-Bau meminta pemerintah kota segera menertibkan sejumlah papan iklan yang diduga dibangun tanpa izin. Minim Inovasi Kota Bau-Bau berada di urutan ke-13 dari 17 kabupaten kota di Sultra dalam penilaian Indeks Inovasi Daerah. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan selamat pagi.